alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih terus membahas tentang rangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari akhirat. Karena kita tahu bahwasanya Allah menciptakan kita bukan untuk main-main, tapi untuk dibangkitkan dan diminta pertanggungjawaban. Allah berfirman, "Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Dalam surat Al-Mu'minun ayat 115 Allah berfirman, apa kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian cuma main-main saja, iseng-iseng saja, sementara kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, ya. Allah juga berfirman, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Takutlah kalian kepada hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Ini salah satu ayat-ayat yang terakhir turun. Ayat tersebut memperingatkan, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian kepada hari yang di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Oleh karenanya, dengan mengenali rangkaian peristiwa, maka kita akan lebih persiapan untuk mengurangi penyesalan yang banyak pada hari kiamat kelak. Allah menamakan di antara hari kiamat adalah Yaumal Hasrah, hari penyesalan, hari penyesalan. Allah mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Manusia pada hari kiamat akan berkata, seandainya aku dahulu mengerjakan amalan soleh. Kita semua akan menyesal, akan tetapi dengan kita belajar rangkaian peristiwa hari kiamat, kita lebih persiapan sehingga penyesalan kita berkurang. Lain halnya dengan orang yang tidak persiapan, tidak belajar, sehingga akhirnya lalai. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang namanya al-hisab. Al-hisab, yaitu tentang perhitungan amalan hamba. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas suatu rangkaian yang lain yang dikenal dengan nashrus sahifah. Nashrus sahifah, yaitu dibukanya catatan amal, dibukanya buku catatan amal, kitab catatan amal. Ada istilah lain selain pada nashrus sahifah, ada juga sebagian ulama menamakan dengan tatayyurus suhuf. Tatayyurus suhuf. Yaitu berterbangnya lembaran-lembaran catatan amal. Itu maksudnya dia ingin menyatakan bahwasanya cara seorang menerima catatan amal, yaitu catatan amalnya turun dari atas, kemudian berterbangan, kemudian jatuh kepada pemilik catatan amal itu masing-masing. Ini dua istilah yang disebutkan oleh para ulama. Adapun nashrus sahifah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza suhufu nusyirat, ya. Wa idza as-suhufu nusyirat. Ini dalam surat At-Takwir ayat 10, ya. Allah mengatakan ketika catatan-catatan, wa idza as-suhufu nusyirat. Nusyirat ini dibuka, ketika catatan-catatan amal dibuka. Catatan amal dibuka. Adapun tatayyurus suhuf, maka mereka mengambil dari suatu hadis, ya. Namun hadisnya diperselisihkan oleh para ulama, ya, tentang keabsahan hadis tersebut, ya. Saya bacakan hadisnya. Hadisnya ketika Rasulullah SAW ditanya, ya, wahai Rasulullah, apakah engkau akan mengingat keluargamu kelak di hari kiamat? Itu kondisi sangat dahsyat. Apakah kau akan mengingat keluargamu, ingat istri-istrimu? Maka Rasulullah SAW bersabda, amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadan. Adapun pada 3 kondisi, karena tahu
peristiwa hari kiamat banyak. Ada 3 peristiwa atau 3 kondisi dalam kondisi-kondisi hari kiamat, maka tidak seorang pun akan ingat selain dirinya sendiri. Tidak ingat istrinya, tidak ingat anaknya, tidak ingat yang lain. Saking dahsyatnya 3 kondisi tersebut. Kata Nabi SAW, indal mizan hatta ya'lama ayakhifu mizanuhu am yathqulu. Ketika amalnya sedang ditimbang di mizan, dia tidak ingat lagi tentang anak istrinya sampai dia tahu timbangannya ringan, kebaikannya ringan atau berat. Kalau berat masuk surga, kalau ringan masuk neraka. Ini yang pertama. Yang kedua, wa inda tatayyuri suhuf hatta ya'lama aina yaqa'u kitabu fi yamini aw fi shimalihi am wara'a dhahri. Ketika buku-buku tatayyuri suhuf, buku-buku catatan amal berterbangan, jatuh. Berterbangan di udara atau di atas, kemudian jatuh sampai dia ingin tahu jatuhnya ke tangan dia itu diterima dengan tangan kanan atau tangan kiri atau dari belakang. Sebelum dia tahu di mana bukunya jatuh, dia mesti konsen, sehingga itu dia tidak akan mengingat seorang pun selain dirinya. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, wa inda sirat idza wudi'a baina dhahrai jahannam. Ketika sirat, dia disuruh lewat sirat, maka dia tidak ingat siapapun. Dia tidak ingat siapapun kecuali dirinya sendiri sampai dia bisa melewati sirat tersebut. Ini seakan-akan 3 kondisi yang paling dahsyat karena penentuan bagaimana nasibnya surga atau neraka. Kalau buku-buku berterbangan kemudian dia terima catatan amal dengan tangan kanan, berarti dia surga. Kalau dia lewat sirat berarti surga. Kalau dia di mizan ternyata lebih berat timbangan kebajikannya, berarti surga. Maka ketika itu seorang tidak ada yang memikirkan orang lain, bahkan tidak mikir anaknya, tidak mikir istrinya, dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Bahkan Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, apakah anda ingat keluarga anda? Kata Nabi, kecuali 3 tempat. Artinya posisi yang lain Nabi ingat semua. Ingat istrinya, ingat anaknya, beliau bangun dari kubur, di padang mahsyar. Tapi 3 ini enggak, kata Nabi SAW. Ini hadis diperselisihkan oleh para ulama, sebagian mengatakan hadisnya lemah seperti Al-Albani dan Al-Arnaud, dan yang lain mengatakan sahih atau hasan seperti Al-Hakim dan Suyuti dan yang lainnya. Ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi inilah istilah, diambil istilah tatayyurus suhuf, yaitu buku-buku catatan amal yang berterbangnya lembar catatan amal, tatayyurus suhuf. Itu 3 hadis tentang 3 kondisi, 3 lokasi yang seseorang tidak ingat orang lain. Apa aja tadi yang 3? Pertama, ketika mizan. Yang kedua, kitab-kitab berterbangan, kitab-kitab terbang. Yang ketiga, sirat. Ini 3 kondisi yang paling dahsyat pada hari kiamat kelak. Inilah istilah yang sebenarnya pembahasannya sama, nasrus sahifah, karena kitab-kitab berterbangan diterima kemudian untuk dibuka dan dibaca. Taib, para ulama berselisih kapan terjadinya ini. Buku-buku berterbangan dipegang oleh seorang kemudian dibaca. Khilaf di kalangan para ulama kapan terjadinya, ya. Khilaf kapan terjadinya peristiwa ini. Ada 2 pendapat. Yang pertama menyatakan ini terjadi, yang pertama mereka mengatakan ini terjadi setelah hisab. Yang kedua menyatakan ini terjadi sebelum hisab. Dua-duanya punya dalil. Secara logika, yang mengatakan sebelum hisab mudah. Mereka mengatakan karena hisab dibangun di atas catatan amal. Ya tidak? Mau dihisab, dilihat dulu catatan amalnya. Karena hisab dilakukan terhadap catatan amal. Ya, catatan amal dikasih dulu, dibuka, baru dihisab. Kamu begini, lakukan ini, benar atau salah.
Ini pendapat sangat kuat, pendapat ini. Mereka mengatakan bahwasanya tatawurus suhuf, buku-buku berterbangan dan terbukanya catatan amal terjadi sebelum hisab. Pendapat kedua mengatakan setelah hisab. Karena ini adalah semacam rapot. Semacam rapot ya. Tinggal ketahuan, semacam rapor. Jadi sudah ketahuan tangan kanan, tangan kiri. Kalau tangan kanan berarti hisabnya tadi bagus. Ini hasilnya, dia terima dengan tangan kanan. Yaitu hasil raport, hasil hisab, gampangannya. Ini ada dua logika dari kalangan para ulama tentang menerima catatan amal ini, apakah setelah hisab atau sebelum hisab. Wallahu a'lam bishawab. Ini dua pendapat ya. Pendapat pertama, mereka berdalil, dan ini diriwayatkan Imam Bukhari satu hadis yang sering kita sampaikan, saya bacakan. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yudnil mu'mina", sungguhnya Allah mendekatkan seorang mukmin kepadanya untuk dihisab. "Fayadhu 'alaika nafahu wa yasturuhu", maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menutupi dosa-dosanya, yaitu Allah menyembunyikan dia antara dia dengan Allah saja, tidak diumbar di hadapan khalayak. Wa yasturuhu, Allah tutup dia. Fayaqulu, lalu Allah berkata, "Ata'rifu dzamba kadza?", apakah kau ingat dosa ini? "Ata'rifu dzamba kadza?", apakah kau ingat dosa ini? Fayaqulu na'am, maka orang beriman itu berkata, "Na'am, ai Rabbi", saya ingat ya Rabbku. Semua dosa-dosa diingatkan, hatta idza qarrara bi dzunubihi, sehingga ketika Allah membuat dia mengakui dosa-dosanya. Hatta idza qarrarahu bi dzunubihi, Allah membuat dia mengakui dosa-dosanya. Wa ra'a fi nafsi annahu halak, dan dia menyangka dirinya sudah binasa. Semua dosa dia tidak bisa ingkar. Iya, saya pernah gini, saya pernah gini, saya pernah gini, di sini, di sana. Jadi masa dirinya sudah binasa. Maka Allah berkata, "Satartuha 'alaika fid dunya", ini dosa-dosa dulu saya tutup engkau di dunia, tidak ada yang tahu. "Wa ana aghfirhu lakal yaum", dan pada hari ini aku akan ampuni dosa-dosamu tersebut. Setelah itu Nabi berkata, "Fayu'ta kitaba hasanatihi", lalu diberikan kepadanya catatan amalnya. Seakan-akan catatan amal dikasih setelah apa? Hisab. Setelah Allah bilang kau begini, kau begini, kau begini, ini catatan amalmu. Seakan-akan itu raport. Makanya dikuatkan juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Haqqah, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah." Ya. "Inni dhanantu anni mulaqiyah fa huwa fi 'ishatir radiyah." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, adapun orang yang diberi catatan amal dengan tangan kanannya, fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Ya. Dia mengatakan, lihatlah, ini hasil catatan amalku. Seakan-akan dialah hasil pamer raportnya. Ini raportku. Ini dhanantu anni mulaqiyah, saya dulu yakin saya akan bertemu dengan hari ini. Jadi dia tunjukkan, seakan-akan ini setelah hisab, dia tunjukkan ini hasilnya. Maka dia bangga di hadapan khalayak, maka dia tunjukkan catatan amalnya, nih catatan amal saya. Dan dia sudah menerima dengan tangan apa? Tangan kanan. Kalau terima tangan kanan berarti sudah selesai, hasilnya ketahuan. Karena kalau terima tangan kanan berarti dia masuk surga. Ini logika pertama, pendapat sebagian ulama. Pendapat sebagian ulama yang lain, mereka mengatakan bahwasanya catatan amal dikasih dulu, baru hisab dibangun di atas catatan amal. Ini logika sangat logis ya. Dan ini dikuatkan dalam surat Al-Insyiqaq, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Adapun orang yang diberi catatan amal dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Jadi kasih dulu baru dihisab. Kasih dulu baru dihisab. Dan ini pendapat Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Beliau berkata dalam kitabnya At-Tadhkirah bi Ahwal Al-Akhirah, Al-Maut wal Akhirah, tentang kitab tentang hari akhirat. Kata beliau, "Fa idza waqafa an-nasu ala a'malihim min as-suhufi allati yu'tunaha ba'da al-ba'thi husibu biha." Jika orang-orang sudah diberhentikan untuk melihat amalan-amalan mereka dari catatan-catatan amal mereka yang telah diberikan kepada mereka setelah hari dibangkitkan, maka mereka pun dihisab dengan catatan amal tersebut. Mereka dihisab dengan catatan amal tersebut. Berarti bahwasanya catatan amal diberikan dulu baru kemudian dihisab. Walau misalnya tahu bahwasanya kejadian di hari tersebut sangat panjang, 50.000 tahun.
fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah, hari di padang mahsyar 50.000 tahun, bisa jadi ada yang begini dulu, ada yang begini dulu, bisa jadi. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu sangat panjang, ya. Waktu sangat panjang. Mungkin ada yang dikasih catatan amal dulu baru dihisab. Ada yang dihisab dulu baru dikasih catatan amal. Allah yang lebih tahu. Tapi ini dua pendapat di kalangan para ulama. Tapi sekarang kita bahas tentang hakikat dari catatan amal tersebut. Apa sih sahifah? Sahifah itu apa? Tapi tadi kita sebutkan dalilnya apa? Ini Quran surat Al-Haqqah ayat 19. Kalau ini tadi surat Al-Insyiqaq 7 sampai 8. Ini pembahasan ini memang tidak sempat termaktub dalam cetakan. Insya Allah kalau direvisi saya tambahkan ya. Ada beberapa rangkaian yang terluputkan ya. Saya tambah belakangan ya. Baik, hakikat catatan amal ini sudah Ibu? Sudah ya? Sahifah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya setiap kita punya catatan amal. Yang catatan amal tersebut yang pegang malaikat. Jadi yang pegang apa? Malaikat. Gampangnya gini. Setiap kita punya catatan amal, punya buku catatan amal. Yang pegang siapa? Yang pegang malaikat. Malaikat yang disebut dengan al-hafizun, al-katabah pencatat ya. Al-katabah pencatat atau al-hafazah pencatat. Al-hafizun itu menjaga. Hafiz maksudnya menjaga, itu menjaga amal-amal tidak ada yang hilang dari histori, nggak bisa hilang. Semua tercatat. Yang pegang malaikat. Yang nulis siapa? Ibu-ibu? Malaikat. Kontennya dari mana? Yang isi konten? Kita sendiri masing-masing. Mau konten Korea boleh. Kita konten kreator sini. Mau konten Korea boleh, konten apa terserah, pengajian terserah. Yang isi konten kita sendiri. Inilah hakikat catatan amal. Ya. Kemudian ini terus akan dicatat gampangannya. Terus tidak pernah berhenti, tidak pernah terus dicatat sampai kita meninggal, sampai hamba meninggal. Ketika meninggal ditutup, dibuka lagi ketika hari kiamat. Dibuka dan diperlihatkan kepada hamba pada hari kebangkitan. Allah berfirman, "Wa inna 'alaikum lahafizin." Sungguhnya pada kalian ada malaikat-malaikat yang menjaga pekerjaan, tidak ada yang luput dari catatan. Kiraman katibin, yang mereka mulia dan mereka mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kalian lakukan. Mereka tahu apa yang kalian lakukan. Allah juga berfirman, "Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, bala wa rusuluna ladaihim yaktubun." Apakah mereka menyangka kami tidak mendengar rahasia mereka dan bisik-bisikan mereka? Bala, justru wa rusuluna ladaihim yaktubun, ada rasul-rasul kami itu para malaikat di sisi mereka mencatat. Allah juga berfirman dalam surat Qaf, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh." Kami telah menciptakan manusia dan kami tahu bisikan-bisikan jiwa mereka. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya. Itu para malaikat yang sangat dekat. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa shimali qa'id. Ketika dua malaikat duduk di kanan dan kiri, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang ucapkan kecuali malaikat raqib atid, yaitu mengawasi dan selalu hadir.
Raqib. Jadi malaikat itu bukan namanya Raqib sama Atid, bukan ya. Jadi dua malaikat itu sifatnya Raqib Atid, sama-sama Raqib, dan ini Raqib Atid, ini Raqib apa? Raqib. Raqib Atid itu bukan nama tapi apa? Sifat. Raqib maksudnya mengawasi, Atid maksudnya hadir. Jadi malaikat tidak pernah libur. Selalu catat apapun yang kita bicarakan, yang kita dengar, yang kita lihat. Bahkan dalam hati kita hasad, dengki atau kebalikannya, ikhlas, tawakal, husnuzan kepada Allah, dia tidak pernah berhenti mencatat, selalu mengawasi dan selalu hadir, tidak pernah libur. Itu maksudnya. Sehingga tidaklah satu perkataan yang diucapkan kecuali catat. Dan Allah telah mengatakan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan kami tahu bisikan apa? Hatinya. Berarti malaikat catat bisikan hati enggak? Catat. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami telah menciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan hatinya. Karena kita ini semua ciptaan Allah. Kita ciptaan Allah, hati kita ciptaan Allah, jantung kita, nyawa kita, sehingga apa yang dibicarakan oleh nyawa kita, hati kita, Allah pun tahu, dan ada malaikat yang catat. Oleh karenanya Allah tahu semuanya. Tanpa malaikat pun Allah tahu, cuma Allah ingin menegakkan hujjah. Biar ada yang catat. Allah tegakkan hujjah, ada yang catat. Nanti pada hari kiamat Allah akan jadi saksi, malaikat jadi saksi, catatan amal jadi saksi, semua jadi saksi. Oleh karenanya Allah berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir." Bukankah yang mencipta tahu tentang ciptaannya? Bukankah sang kreator tahu tentang kreasinya? Dia tahu. Ya. Wa huwal latiful khabir, dan dia maha lembut dan mengetahui secara detail. Jangankan manusia yang dibebani dengan perintah dan larangan, bahkan hewan-hewan Allah pun tahu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha." Ya. Wa ma min dabbatin, ya, tidak ada satu hewan melata pun ya fil ardi, di atas muka bumi, kecuali rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan hewan yang bergerak, bahkan dedaunan pun Allah tahu. Kata Allah dalam surat Al-An'am 59, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun di alam semesta ini jatuh kecuali Allah tahu tentang daun tersebut. Kapan jatuhnya, bagaimana jatuhnya, di mana jatuhnya, bagaimana kondisinya ketika jatuh, Allah tahu. Nah, bagaimana kita manusia? Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Jangankan perkataan kita, lirikan mata Allah pun tahu. Jangankan lirikan mata, Allah pun tahu isi hati kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui penghilatan lirikan mata, dan Allah mengetahui isi hati manusia. Kenapa? Karena ini semua ciptaan Allah. Allah tahu tentang apa yang Dia ciptakan. Malaikat hanya sekedar untuk menegakkan hujjah. Tanpa malaikat Allah tahu semuanya. Makanya dalam satu hadis Allah bertanya kepada malaikat, "Bagaimana kalian dapati hamba-hambaku?" Kemudian Nabi mengatakan, padahal Allah sudah tahu. Cuma untuk menekankan saja, Allah sudah tahu. Apa yang Allah tanya semua Allah sudah tahu. Taib. Jadi karena catatan itu konten kreatornya siapa? Kita sendiri. Jadi malaikat cuma sekedar merekam dengan tulisan atau dengan visual, kita nggak tahu. Nanti akan diperlihatkan pada hari kiamat kelak. Oleh karena dikatakan, hiya sahifatuka imla'ha bima syi'ta. Itulah catatan amalmu, kau isi dengan yang kau sukai. Catatan amal kita mesti terbuka sekarang. Mau isi apa aja boleh. Saya boleh. Mau lihat sembarang terserah, mau dengar sembarang terserah, bicara sembarang terserah, mikir sembarang juga terserah. Malaikat cuma tugasnya mencatat. Yang jadi masalah, kita konten kreator, tapi kita sering lupa masalah. kita ini konten kreator. Tapi kita sering apa? Sering lupa. Tapi sering lupa. Allah tidak pernah lupa. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 6. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu." Hari di mana Allah bangkitkan mereka seluruhnya, lalu Allah kabarkan tentang apa yang sudah mereka lakukan selama di dunia. Kata Allah, "Ahsahullahu wa nasuh." Allah kumpulkan semuanya sementara mereka sudah lupa.
Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Inilah nasib kita ini lupa. Kebaikan kita lupa, apalagi maksiat sudah banyak yang kita lupakan. Saya sering bilang kalau kita ditanya siapa yang sudah kamu pernah gibah, kita udah lupa. Ibu-ibu yang sudah dia pernah digibahi siapa aja? Jangan-jangan yang duduk sebelah sudah digibahi juga. Siapa yang digibahi udah lupa. Yang sudah jadi bahan ngerumpian udah lupa. Terus apa yang digibahkan juga udah lupa. Gibah dia tentang apapun lupa. Orangnya lupa, kontennya juga lupa. Itu sifat manusia. Dia berbuat zalim sama orang, dia lupa. Dia lupa. Tapi Allah tidak pernah lupa. Baik. Setelah itu, malaikat catat semua dan tidak ada yang terluputkan. Makanya pada hari kiamat kelak dalam hadis Sahibul Bitaqah, Allah tampilkan dia, Allah bukakan catatan kemaksiatannya, Allah berkata, "Hal zalamaka katabatil hafizun?" Apakah malaikat pencatat amal menzalimimu? Apakah ada catatan amal keburukan yang kau tidak lakukan terus ternyata dia catat? Kata dia tidak ada, ya Allah. Semua yang dia catat benar, enggak ada yang salah. Semua yang dia catat benar, tidak ada satu keburukan pun yang keselip atau terluputkan, semuanya ada. Ya. Setelah itu ketika kita meninggal ditutup catatan amal tersebut, dikubur, tidak dibuka sama sekali. Nah, pada hari kiamat kelak Allah akan buka dan perlihatkan ini. Dalam surat Al-Isra ayat 13. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih." Dan setiap manusia kami telah tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetap kalungnya. Ada yang mengatakan digantung di lehernya catatan amal tersebut. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat kelak nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban. Kami keluarkan catatan amal pada hari kiamat. Di dunia tidak ada. Kita sekarang nggak bisa lihat amal kita, nggak bisa lihat. Kita hanya bisa mencoba menghisap diri kita dengan penuh kekurangan. Hafalan lemah, kurang detail. Ya, kalau kita mau coba menghisap diri bisa, tapi tidak bisa detail. Catatan amal tidak bisa. Kalau bisa lihat kita bisa langsung evaluasi diri mana bagi kita, itu nggak bisa lihat. Nanti pada hari kiamat kelak dibuka, kami berikan catatan amal, kami keluarkan yang tadinya tertutup, yang tadinya tersembunyi kami keluarkan. Yalqahu mansyura, maka dia mendapati sudah terbuka. Jadi ini enggak usah capek buka, sudah terbuka dengan sendirinya. Setelah berkata, "Iqra kitabak", bacalah catatan amalmu. Itulah hasil kreasimu. Kamu kan konten kreatornya. Tuh lihat tuh. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba, maka cukuplah engkau menjadi penghisap terhadapmu. Kata para ulama, siapapun yang tidak bisa baca akan bisa baca pada hari tersebut. Namun wallahu alam, apakah dalam bentuk catatan, apakah dalam bentuk visual, semuanya mudah bagi Allah. Seorang tidak bisa mengingkari. Dia begini, catatan mudah lah. Teknologi sekarang aja mudah bisa memperlihatkan masa lalu, CCTV dan yang lainnya. Ya. Apalagi catatan amal yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesalahan sedikit pun. Jadi ini hakikat dari catatan amal. Ketika catatan amal diberikan kepada hamba, ya, ini sudah Ibu? Hati-hati yang konten kreatornya film drakor, hati-hati. Tapi berikutnya, cara hamba, 3 model hamba, model tentang jatuhnya catatan amal kepada para hamba. Dalam Al-Quran Allah sebutkan 3 model. Yang pertama, diterima dengan tangan kanan, jatuh, kemudian dia terima dengan tangan kanan, datang catat namanya. Kira-kira demikian. Catat buku jatuh, tahu dia terima dengan tangan kanan. Itu
diterima dengan tangan kanan. Dahsyat hari tersebut. Sampai sebagian salaf disebutkan kalau dia melihat salju turun, dia ingat tatayur suf. Nanti mungkin hari kiamat seperti ini. Buku-buku jatuh. Dia nggak tahu buku dia yang mana, kanan atau kiri terima, dia nggak tahu. Mengerikan hari tersebut. Karena ketika diterima kanan berarti dia gembira, kiri berarti binasa. Diterima dengan catatan tangan kanan. Yang kedua, ini dalam surat Al-Haqqah ayat 19. Al-Haqqah ayat 19. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah." Adapun orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya, maka dia berkata, "Ha umqra'u kitabiyah." Inilah catatan amalku. Ayo baca-baca, dia bangga. Yang kedua, diterima dengan tangan kiri. Ini juga dalam surat Al-Haqqah ayat 25. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah." Adapun orang yang diberikan catatan amal dengan tangan kirinya, maka dia berkata, seandainya aku tidak diberikan catatan amalku. Dia udah takut, dia tahu ini pasti jelek isinya. Tidak usah dia buka, dia bilang ini isinya kacau. Buktinya saya terima dengan tangan kiri. Tapi Allah menyebutkan model ketiga. Yang ketiga adalah dari belakang. Diterima dari belakang badannya. Ini dalam surat Al-Insyiqaq ayat 10. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi." Adapun orang diberikan kitabnya dari belakang. Zahar itu ini tulang punggung. Yaitu dia diberikan dari belakang tulang punggungnya. Dari sini kita dapati bahwasanya ada dua model. Nah, para ulama mengatakan apa yang dimaksud dengan dari belakang? Ada yang mengatakan ini maksudnya satu model ini. Satu rangkaian. Maksudnya diterima dengan tangan kiri dari belakang. Dari belakang. Tapi bagaimana diterima? Ini semua menunjukkan kehinaan. Kalau tangan kanan jelas dari depan. Sehingga kita bisa simpulkan ini berarti dengan tangan kanan dari mana? Depan. Dari depan. Dengan terhormat. Dia terima begini. Terima begini. Nah, dari kiri dari belakang ada yang mengatakan begini. Sederhananya. Dengan penuh, ada yang mengatakan tangannya tembus ke dadanya kemudian ngambil apa? Bukunya. Intinya dia dihinakan, sudah diterima tangan kiri dari belakang dengan penuh penghinaan. Mungkin dilempar atau apa, dia tangkap seperti itu ya. Baik, ini dalil-dalil menunjukkan ini nasib orang kafir. Nasib orang kafir. Baik, ini adalah nasib orang beriman penghuni surga. Penghuni surga. Ada pertanyaan nggak di antara ini? Pertanyaannya. Terus orang muslim pelaku maksiat bagaimana menerimanya? Catatannya. Nah, ini Allah tidak sebutkan dalam Al-Quran. Yang terima kanan pasti masuk apa? Surga. Terima kiri pasti masuk apa? Neraka. Sekarang ada orang muslim, dia mampir dulu neraka tapi masuk surga nanti ujungnya. Orang muslim yang pelaku maksiat pasti masuk surga tidak? Pasti, ujungnya pasti masuk surga. Tapi mampir dulu di neraka. Nah, dia terima catatan amal dengan tangan apa? Ini jadi pertanyaan. Tidak Allah sebutkan. Yang jelas tentu tidak enak menerimanya karena masuk neraka terlebih dahulu. Maka dia mengatakan dia terima tangan kanan. Ada khilaf. Ada yang mengatakan terima tangan kanan karena ujungnya dia akan masuk apa? Surga. Tapi dibantah oleh para ulama, tangan kanan pasti masuk surga.
tanpa mampir neraka. Ada yang mengatakan kalau gitu terima tangan kiri. Allah alam bisawab, Allah tidak sebutkan bagaimana pelaku maksiat menerima catatan amalnya. Dan seperti begini model, ada yang Allah sebutkan 3 model, satunya model Allah tidak sebutkan nasibnya. Seperti dalam surat Al-A'raf tentang Bani Israel yang melakukan hilah, itu trik untuk bisa menangkap ikan pada hari Sabtu, padahal mereka dilarang untuk menjala ikan pada hari Sabtu. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, saya bacakan. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yauma sabtihim syurra'a wa yauma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Tanyakanlah kepada mereka orang Yahudi yang sombong merasa pasti masuk surga. Tanyakan tentang nenek moyang mereka yang pernah dirubah menjadi monyet-monyet, itu generasi sebelum mereka. Ketika mereka melakukan pelanggaran pada hari Sabtu, mereka dilarang untuk menjala ikan pada hari Sabtu, namun istatihim hitanum yauma sabtihim syurra'a, namun pada hari Sabtu ikan banyak sekali. Di pantai itu ikan banyak sekali, loncat-loncat, ngajak-ngajak mereka. Ayo tangkap, ayo tangkap. Jadi mereka tergoda. Wa yauma la yasbitun la ta'tihim, adapun selain hari Sabtu, ikan-ikan tidak ada yang datang. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ikan-ikan sembunyi. Mereka cari ikan dari hari Minggu sampai hari Jumat, enggak dapat pun sedikit. Hari Sabtu libur, ikan-ikan datang, ayo tangkap, ayo tangkap. Akhirnya mereka bikin trik supaya bisa dapat ikan hari Sabtu, maka pada hari Jumat mereka pasang jaring. Hari Sabtu ikan datang, ketangkap, hari Ahad mereka baru ambil. Yang penting hari Sabtu libur. Mereka bikin trik sehingga ikan-ikan tertangkap pada hari apa? Sabtu. Tadinya satu orang bikin. Ternyata Allah tidak turunkan azab. Bikin, ya satu negeri bikin semua. Nggak apa-apa itu. Buktinya nggak apa-apa tuh. Nggak ada apa-apa tuh. Tetap ekonomi sukses aja tuh. Tetap aja begitu. Mulai. Karena Allah kasih adab terkadang sekarang, terkadang nanti. Ketika melihat ada orang bermaksiat, aman-aman saja, mulai orang apa? Berani. Akhirnya adalah satu kelompok yang melarang mereka. Kata Allah, wa idh qalat ummatun minhum. Ada seorang yang menghalangi mereka. Ada satu yang tidak menghalangi, diam aja. Jadi terjadilah 3 golongan. Satu yang melakukan kejahatan, yang satu mencegah, haram. Yang satu diam aja, tidak mencegah. Maka yang diam aja ini menegur yang mencegah. Ngapain cegah-cegah mereka? Percuma aja. Mereka sudah parah hati mereka. Kau cegah pun mereka tetap apa? Melakukan. Kita ngapain capek-capek cegah mereka? Maka Allah berfirman, wa idh qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qauman illahu muhlikum aw mu'adzibum adzaban syadida. Buat apa kalian menegur mereka? Kaum yang Allah akan azab mereka dengan azab yang pedih. Apa orang yang menegur? Mereka berkata, qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Kami supaya punya uzur di hadapan Allah, dan siapa tahu mereka sadar, siapa tahu mereka bertakwa sadar. Kemudian Allah bagaimana nasibnya? Kemudian Allah sebutkan tentang nasib 2 golongan, yang satu Allah tidak sebutkan. Kata Allah, falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladziina yanhauna 'anis su'i. Ya, maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang bernahir mungkar. Wa akhadna alladziina dzalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Adapun yang melanggar kami kasih azab, yaitu kami katakan falamma atau amanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Tatkala mereka sombong atas larangan itu, mereka pun kami katakan jadilah kalian kera-kera yang hina. Baik. Jadi ada 3 golongan kan? Satu yang pasang jala, satu yang melarang, satu bilang ngapain larang capek-capek. Paham? Bagaimana sih mereka Allah sebutkan? Yang melarang Allah selamatkan dari azab. Yang pelaku dijadikan monyet. Nah, yang diam ini nasibnya bagaimana? Allah tidak sebutkan. Khilaf di kalangan para ulama nasibnya. Diikutin yang mana? Jadi monyet atau sama seperti Allah sebutkan tentang orang kafir terima dengan tangan kiri dari belakang. Penghuni surga terima dengan tangan kanan. Nah, pelaku maksiat yang masuk neraka tapi dia muslim terima tangan apa? Allah tidak sebutkan. Allah alam. Sama Allah sebutkan juga tentang Ashabul A'raf. Ashabul A'raf dalam surat Al-A'raf. Ashabul A'raf itu orang-orang yang tasawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Yang kebaikan mereka sama dengan keburukan mereka, ditimbang sama barang. Allah jelaskan yang timbangan kebajikannya lebih berat masuk mana?
surga. Yang timbangan kebajikannya lebih ringan, lebih berat timbangan kemaksiatan, masuk mana? Neraka. Dan Allah sebutkan, ya, qala dukhulu fi umamin qablakum minal jinni wal insi finnar. Masuklah kalian ke neraka. Kemudian ada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'ada rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Terjadi diskusi. Sudah sama satu masuk surga, itu masuk neraka, kemudian mereka diskusi. Kata penghuni surga, wahai penghuni neraka, kami sudah mendapati janji Allah bosnya kami masuk surga. Kami sudah dapat. Kalian gimana? Dapat janji Allah enggak? Dapatlah masuk neraka. Ketika mereka sedang berdiskusi, wa bainahuma hijab, di antara mereka ada penghalang, wa alal a'rafi rijalun. Ternyata ada tempat yang tinggi. Ada yang mengatakan antara surga dan neraka. Ada orang-orang tertahan di situ. Ya'rifuna kullan bisimahum. Mereka tahu penghuni surga, penghuni neraka. Mereka ingin masuk surga namun tidak bisa. Mereka tidak ingin masuk neraka. Bagaimana nasib mereka? Allah tidak sebutkan. Karena kebaikan mereka seimbang dengan keburukan. Allah tidak sebutkan bagaimana mereka masuk surga atau masuk neraka. Mereka ini kelompok ketiga. Wallahu alam, ada yang mengatakan ujungnya mereka masuk apa? Surga. Tapi wallahu alam bisawab. Intinya ada seperti itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, di mana kelompok ketiga tidak diceritakan bagaimana nasib mereka. Seperti tadi, ikut jadi monyet atau tidak? Apa jadi setengah monyet? Wallahu alam. Allah yang lebih tahu. Tapi sekarang kita bicara bagaimana nasib orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya. Tentu dia sangat bahagia. Kita bacakan ya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, maka dia pulang ketemu dengan istrinya dengan penuh kebahagiaan. Istrinya dari dunia yang masuk surga atau ketemu bidadari dengan penuh apa? Kebahagiaan. Hisab yang ringan maksudnya al-ard. Dia dihisab, hisab dengan ringan. Yaitu cuma dibilang dikasih sampel-sampel aja, tidak detail. Kau begini kan, begini kan, begini kan, selesai. Surga. Jadi tidak detail, hisab yang ringan. Hisab ringan itu tidak detail. Siapa yang dihisab detail binasa. Kemudian dia gembira, dia pamer raportnya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang yang diberikan catatan amal dengan tangan kanannya, maka dia bilang, ha umqra'u kitabiyah, ini catatan amalku, bacalah, ayo baca. Isinya salat, puasa, sedekah, berbakti sama orang tua, silaturahmi. Baca dia pamer. Sungguh bahagia orang tersebut. Lebih bahagia orang ketika diumumkan dia dapat gelar doktor di depan orang banyak dengan predikat summa cum laude. Orang itu bahagia pasti. Lebih bahagia ini jauh lebih bahagia. Di depan khalayak dia bilang baca catatan amalku. Surga jelas. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Dulu kenapa saya catat raport saya kenapa bagus semua, biru semua? Karena dulu saya yakin saya akan bertemu dengan hari hisab ini. Fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai, yaitu masuk surga. Fi jannatin 'aliyah, di atas surga yang tinggi. Kutufuha daniyah, yang di mana dahan-dahannya rendah. Kalau mau ambil buah tinggal petik, enggak usah manjat. Di sana enggak ada manjat durian, enggak ada. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Silakan makan dan minumlah kalian dengan sedap, dengan santai, dengan nyaman karena amal soleh kalian dahulu ketika di dunia. Ini kondisi orang yang dimuliakan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Dia mendapatkan surga, kemudian dia mendapatkan kenyamanan, kebahagiaan, dia bangga, dia pamer catatan amalnya di hadapan khalayak, dia senangnya luar biasa. Kembali ketemu bidadari dengan senang, kembali ketemu istrinya dengan penuh kebahagiaan. Tapi adapun yang tangan kiri, Allah berfirman, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang yang menerima catatan amal dari belakang, itu dengan tangan kiri dari belakang, fasawfa yad'u thubura, maka dia berkata celaka aku. Dia belum melihat, dia bilang celaka, belum suruh baca. Tangan kiri celaka. Wa yad'u fasawfa yad'u thubura, dia akan berkata celaka aku. Wa yasla sa'ira, dia akan masuk dalam neraka jahanam. Innahu kana fi ahlihi masrura, dia dulu di dunia senang-senang sama istrinya, sama anak-anaknya, senang-senang enggak mikir akhirat. Senang-senang aja, enggak pernah mikir akhirat. Inilah pesta-pesta, jalan-jalan, nonton sana, nonton sini, kuliner melulu.
Tidak pernah ingat akhirat. Innahu dhanna an la yahur, dia menyangka dia tidak akan dikembalikan. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Justru Allah senantiasa Maha melihat apa yang dia lakukan. Mereka tidak ingin dihisab. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka tidak ingin hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tma'annu biha." Sungguhnya orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan kami dan mereka ridha dengan kehidupan dunia, mereka nyaman, wa tma'annu biha, dan mereka tenteram dengan kehidupan dunia. Lupa dengan akhirat. Kayaknya tidak mau mati, kayaknya tidak mau meninggalkan dunia ini. Tenteram, nyaman. Kenapa? Saking nyamannya hidup mereka. Diberi dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum an ayatina ghafilun, yang mereka lalai dari ayat kami. Tapi bagaimana nasib mereka ketika dikasih catatan amal? Kata Allah, wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Adapun orang diberi catatan amal dengan tangan kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Kata dia, seandainya aku tidak diberi catatan amal. Sungguh ini pemalukan. Sudah saya enggak usah terima. Dikasih pun diterima dengan tangan apa? Kiri. Walam adri ma hisabiyah. Saya tidak tahu apa isinya, tapi dia sudah tahu pasti celaka. Sebelum dia buka dia tahu celaka. Kemudian dia berkata, ya laitaha kanatil qadhiyah. Ini angan-angan mereka. Seandainya saya mati hari ini. Seandainya saya mati. Di dunia dulu pingin hidup terus. Ketika di hari kiamat pingin mati. Karena dia tahu di balik ini semuanya adalah kesengsaraan abadi. Maka dia berkata, ya laitaha kanatil qadhiyah. Seandainya kematian sudah selesai. Ini tidak ada kematian. Kau mati dulu tidak selesai, sekarang pun tidak bakalan mati. Ma agna anni maliyah, harta yang aku kumpulkan selama ini tidak beri manfaat sedikit pun. Istananya, jabatannya, rumah mewahnya, emas peraknya, tambang-tambangnya enggak ada faedah sama sekali. Halaka anni sultaniya, binasa semua kekuasaanku, bodyguardku, pasukanku, sinar-sirna semua. Enggak ada yang bisa tolong sama sekali. Kata Allah, khudhuhu fagulluh, tangkap dia. Fagulluh, belenggu dia. Di lehernya kasih besi yang panas. Thumma jahima salluh, kemudian bakar di neraka jahanam. Thumma fi silsilatin dzarruha sab'una dzira'an fasluku, masukkan dia dalam rantai, ada mata rantai, masukkan ke mulutnya sampai tembus ke duburnya, masukin, siksain dia. Jadi ini nasib orang menerima catatan amal dengan tangan kiri. Waliyadzubillah. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah Subhanahu wa taala, karena kita semua adalah konten kreator, hendaknya kita waspada, hati-hati. Apa yang kita catat sekarang, itu akan kita lihat hasilnya pada hari kiamat kelak. Maka catatlah dengan kebaikan. Kalau kita melakukan dosa-dosa, semoga bisa ditipex dengan bertobat kepada Allah. Kalau kita catat terlalu kotor, terlanjur kotornya, apa yang kita lakukan? Kalau terlanjur kotor, 2. Bertobat. Yang kedua, banyak melakukan amal saleh. Karena amal saleh itu ibarat adalah air bersih, sementara maksiat ibarat najis. Kalau banyak air bersih, maka najis tersebut akan terhapus. Tidak ada di antara kita yang bikin najis. Semuanya kita melakukan najis dalam apa? Catatan amalnya. Oleh karenanya, waspada, maut menjemput kita kapan saja. Persiapkan diri kita untuk dihisab. Kenapa? Karena catatan amal tersebut tidak meninggalkan sedikit pun, besar atau kecil pasti tercatat. Makanya kata Allah, wudhi al-kitabu, ketika diletakkan catatan amal, fatarul mujrimina mushfiqina mimma fi, kau akan lihat para pendosa ketakutan dengan isi kitab tersebut. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kata mereka, kitab apa ini? Tidak ada yang terluput, besar maupun kecil semua tercatat. Wa wajadu ma amilu hadira, mereka dapati semua perbuatan mereka nampak. Makanya saya bilang bisa jadi catatan, bisa jadi visual, wallahu alam, Allah yang lebih tahu. Tapi semua yang mereka lakukan hadir di hadapan mereka. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak menzalimi sedikit pun. Allah juga berfirman, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Pada hari kiamat kelak setiap jiwa akan mendapati seluruh kebaikan yang dilakukan terlihatkan. Wa ma amilat min su', dan semua keburukan sedikit pun akan tertampilkan. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ketika dia melihat maksiat-maksiat terlihatkan, maka dia ingin seandainya hari pertemuan melihat itu jauh darinya. Seandainya saya belum dibangkitkan, seandainya saya belum mati. Karena dia menyesal. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah ingatkan kalian akan Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah. Wallahu raufum bil ibad. Sungguhnya Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Kata Allah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha
Bi anna rabbaka awha laha yauma idzin yasdurun nasu asyatal liyurau a'malahum. Pada hari tersebut manusia semua keluar untuk melihat amal mereka semua. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebajikan seringan zarrah pun dia akan lihat hasilnya, dan siapa yang melakukan kemaksiatan seringan zarrah pun dia akan melihat hasilnya. Maka para konten kreator kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah catatan kita bersih, bersinar, bukan hitam penuh dengan najis. Kalau terlanjur terjerumus mencatat najis dan yang hitam-hitam, maka segera bersihkan dengan bertobat kepada Allah dan banyak melakukan amal saleh. Sering-seringlah hisab diri kita. Kalau kita sering hisab diri kita, kita lebih bisa mengontrol. Kalau kita enggak hisab, kita bablas, lupa, tahu-tahu catatan amal diambil, berarti kita mati. Kita ini ibarat hidup dalam sebuah ujian. Semua dalam kelas sedang ujian, dan pengawas bisa tiba-tiba ngambil kapan saja. Ya. Kadang kita selesai, kadang kita enggak selesai, kadang kita salah isi, kita belum siap, tahu-tahu catatannya diambil, selesai. Demikian ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian, apa yang bisa sampaikan? Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab.